Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan sekarang tepat pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat istirahat ya teman-teman. Dan hari ini tuh sebenarnya hari libur. Kemarin tuh kan Minggu, sekarang Senin tanggal 16 September ini hari merah, tanggal merah. Saya pengen sharing tentang kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Kebaikan Tuhan bukan hanya masalah materi, ya. Jadi bukan hanya masalah saya ini mendapatkan mujizat, atau saya mendapatkan pertolongan, atau saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Bukan dinilai dari itu saja kebaikan Tuhan, tetapi dari tragedi atau pengalaman pahit kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian pada masa menjelang bertahun-tahun kemudian itu dapat menjadi berkat buat orang lain. Itu merupakan sebuah kebaikan, suatu kebaikan maksud saya. Jadi begini sharing saya. Saya pernah bercerita tentang bagaimana masa kecil saya yang berjualan jajan, kemudian berjualan keliling gitu. Kemudian SMA saya harus terjun ke jalanan. Saya menjadi seorang anak jalanan. Saya ngamen, terus saya jualan koran, sampai saya itu ketangkap sama Pol PP dan dibawa ke dinas sosial Kota Surabaya. 3 kali saya itu dibawa ke dinas sosial. Dan yang terakhir, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga ini saya tuh kelas 3 SMA. Saya dibawa ke dinas sosial itu, saya dicampur dengan orang-orang yang mohon maaf yang memiliki penyakit kusta dan juga yang memiliki gangguan mental atau yang kehilangan orientasi diri, atau kalau misalkan orang tuh sekarang tuh dibilangnya kayak ODGJ. Itu saya ada di situ ya, menyaksikan mereka yang buang air kecil besar sembarangan, dan dengan orang yang sakit kusta, mohon maaf, dengan keadaan mereka yang ya bisa dibayangkan lah ya, dengan baunya yang juga bisa dibayangkan. Pada saat itu saya SMA, jadi berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu ya, saya lupa. Umur saya 17, 18, sekarang saya 36 tahun. Pada waktu itu saya mengalami masa yang pahit, menyakitkan ya. Kenapa kok Tuhan bawa saya ke tempat ini? Kenapa Tuhan lahirkan saya tapi saya dibuat menderita? Sekarang hari ini tadi saya melayani seseorang yang sebatang kara, umurnya 55 tahun, sebatang kara, perempuan. Rumahnya itu jebol, ambrol, penuh dengan sampah. Hanya ditemani oleh 1 kucing dan 1 anjing. Tidak mandi 4 tahun. Dan juga setengah kehilangan orientasi diri. Bayangkan tidak mandi 4 tahun, tidur di tengah sampah ya. Orang itu ketakutan pertamanya, tapi saya hampiri dia. Saya di luar pagar, dia di dalam pagar. Ternyata dia Kristen. Dan dia mengaku bahwa dia pernah berbuat salah, yaitu menikah dengan seseorang yang bukan Kristen, yang beda keyakinan. Dan dia dikhianati, perutnya diinjak-injak waktu dia hamil kedua. Jadi hamil pertama, anak pertama selamat, sekarang anaknya ada di Kalimantan. Yang hamil kedua itu diinjak-injak, lahirlah cacat, kemudian mati. Dan suaminya ini dibawa oleh perempuan lain dan dia benar-benar stres. Kemudian sekarang itu udah tetangga-tetangga sudah gak berhasil untuk menyembuhkannya.
Pak RT dan segala macam sudah memperdulikan, tetapi tidak berhasil menyembuhkannya. Tapi saya tadi dengan tim, ya saya dengan tim itu mengunjungi dan ya dia tiba-tiba saya tanya begini, apa kerinduan ibu saat ini? Dia bilang, saya rindu dengan Tuhan, saya kangen sama Tuhan, saya pengen pintu rumah hatiku dibuka, ya. Kemudian dia takut kan, jadi dia tuh kita kayak nyambangin orang di penjara gitu. Dia takut pertama dengan saya, tapi saya dekati dia dan saya peluk dia dari pagar itu dan dia menangis, ya. Jadi saya tidak jijik dengan dia dan dia tertegun gitu melihat saya yang seperti itu, dan saya rasakan penderitaannya dia. Saya bukan simpati ya, tapi empati. Saya merasakan apa yang dia rasakan dan saya ingin menolong apa yang bisa saya lakukan, ya. Saya peluk, saya berdoa untuk dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia dan supaya dia disembuhkan hatinya. Karena kuncinya adalah dia harus disembuhkan dulu hatinya, barulah kemudian kita bisa mengajak dia ke gereja. Kemudian saya juga bergumul, nggak ngerti gimana caranya itu, ya. Saya juga nggak, tempat tinggal saya ini juga tidak besar, saya nggak bisa menampung dia. Jadi PR saya itu dan tim adalah untuk membersihkan rumahnya dari sampah-sampah yang mungkin 1 truk itu ada. Kemudian juga memberi makan dia 3 kali sehari karena dia selama ini makan sampah. Terus juga membersihkan dia mandi. Ya, puji nama Tuhan. Saya dan tim dengan kekuatan kita yang terbatas, ya, mengumpulkan sedikit uang untuk beliau ini. Minimal dia nggak makan sampah dulu. Kemudian kita bergumul supaya dia ini membersihkan rumahnya dan memandikan dia. Tentu kita membutuhkan berkat dari Allah untuk hal itu, ya. Jadi kesaksian saya adalah saya teringat pada waktu itu saya ada di situ. Jadi di antara banyak orang biasanya tidak mau memeluk dia, tidak mau berbicara dengan dia karena tidak nyaman. Tetapi saya begitu mudahnya memeluk dia, ya. Saya tidak takut dan khawatir, saya hanya ingin dia merasakan kasih Allah, kasih Yesus yang menginginkan kesembuhannya. Dengan begitu dia mau membuka diri, dia mau dimandiin, mau diajak ke gereja, dan mau juga untuk persekutuan doa di rumahnya itu. Tapi yaitu sambil saya bergumul untuk membersihkan rumahnya itu. Jadi itulah pengalaman pahit saya berpuluh-puluh tahun yang lalu, ternyata menjadi bekal pelayanan saya hari ini. Saudaraku, terkadang banyak pil pahit kehidupan ini yang harus kita telan supaya orang lain menikmati manisnya penderitaan yang kita alami. Kita dapat mengeluarkan manisnya hati kita untuk kita bagikan kepada orang lain dari pengalaman pahit kita. Jadikanlah pengalaman pahit kita bukan untuk kecewa dengan Tuhan dan menyalahkan keadaan, tetapi percayalah setiap kepahitan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bisa berguna untuk kehidupan orang lain. Bukankah itu fungsi kita sebagai anak Tuhan? Jangan memikirkan diri kita sendiri, karena kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Kabarkan Injil, biarlah jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Dukung saya dalam doa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.